Alhamdulillah sehat walafiat, sehat semangat. Masih semangat ya Pak Edi. Iya. Baik Pak Edi, untuk apa yang kita rencanakan kemarin, Ya. bahwasanya untuk besok pagi ada kesepakatan kita tentang supervisi pembelajaran di kelas bawah. Nah, untuk itu sekarang apa yang Pak Edi sedang lakukan? Begini Bapak, pada saat ini kebetulan Pak bahwa saya ini sedang mempersiapkan juga materi yang akan saya pakai untuk supervisi besok pagi. Dan sesuai dengan apa yang Bapak minta kemarin, besok pagi saya harus supervisi, maka mau saya menyiapkan diri agar besok itu pelaksanaan supervisi yang Bapak jadwalkan itu bisa berjalan dengan lancar dengan baik. Jadi Kak Edi sekarang sedang mempersiapkan materi pembelajaran untuk besok pagi ya Pak Edi. Iya, luar biasa Pak Edi. sedang buka-buka ini di laptop, barangkali ikut menambah kemudahan, kelancaran di dalam ini supervisi oleh Bapak. Mudah-mudahan saya tidak menyedek Pak. Saya kalau ditunggu itu kurang pede. Iya, biasanya seperti itu Iya. Pak Edi. Kalau seorang guru bahwasanya dengan pembelajaran tanpa ditunggui ataupun supervisi dengan kepala sekolah, bedanya dengan tidak ditunggui itu beda Pak. Iya. Mungkin mindsetnya juga beda seperti itu. Baik Pak Edi, sekarang Pak Edi sudah mempersiapkan, mungkin besok kita akan siap Pak Edi. Terus untuk selanjutnya Pak Edi, tujuan materi apa yang besok Pak Edi akan sampaikan kepada anak-anak di kelas 3? Jadi Bapak, besok pagi ini kebetulan supervisi itu materi pembelajarannya bahwa matematika yaitu tentang bahan perubahan. Ini sudah saya persiapkan materi untuk jadwal supervisi besok tentang pengembangan. Jadi untuk besok materinya matematika untuk materi bangun ruang seperti Ya, itu. ya. Oh, ya. Jadi untuk materi bangun ruang tersebut tujuan pembelajarannya atau capaian pembelajarannya apa Pak? Ya, tujuan pembelajarannya di sini saya bisa menjadi 3 Bapak. Yang pertama, tujuannya anak itu nanti dapat menyebutkan nama-nama bangun ruang sederhana seperti kubus, balok, tabung, dan bola dengan benar. Lalu yang kedua, anak setelah menerima pembelajaran ini dapat mengidentifikasi bentuk bangun ruang pada benda-benda di lingkungan sekitar, misalnya kotak susu yang berbentuk balok, kaleng yang berbentuk tabung, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, anak setelah menerima pembelajaran itu diharapkan mampu membedakan bentuk bangun ruang sederhana berdasarkan ciri-ciri umum, misalnya kubus memiliki bentuk kotak dan sisi yang sama. Seperti itu Bapak, tujuan pembelajaran yang insya Allah dilakukan untuk bisa. Berarti besok itu menggunakan media ya Pak ya? Iya. Jadi media besok itu didapat dari lingkungan sekitar Ya. atau dari di ruangan kelas tersebut gitu. Iya. Jadi sudah disiapkan oleh Pak Edi ya. Ya, sudah Jadi anak-anak tidak repot lagi dalam mencari media-media yang ada, atau anak-anak disuruh mencari Pak Edi. Ya, kemarin memang anak-anak sedang memiliki apa benda-benda atau bentuk benda yang saya sebutkan tadi sudah disiapkan sejak kemarin dan ini sudah dikumpulkan. Nah, ini untuk media pembelajaran yang akan saya berikan besok pagi. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ya ada kotak susu, ada kaleng, ada bola, ada penghapus, dan sebagainya.
Baik Pak Edi, tadi untuk tujuannya sudah Pak Edi sampaikan. Sekarang lanjut tentang strategi atau modal pembelajaran apa yang Pak Edi gunakan untuk besok pagi. Saya untuk strategi yang akan saya gunakan besok yaitu mengenal bangun ruang yang berbentuk balok, berbentuk dadu, berbentuk kaleng, itu menggunakan pembelajaran berbasis benda konkret. Dan yang kedua menggunakan strategi observasi lingkungan yang berada di sekitar sekolah. Jadi menggunakan metode pembelajaran, sudah menggunakan metode pembelajaran ya Pak Edi. Ya. Baik Pak Edi, untuk selanjutnya yaitu asesmen apa tujuannya pakai digunakan itu menggunakan asesmen apa Pak Edi? Asesmen yang akan saya gunakan besok apakah anak itu nanti betul-betul bisa memahami apa yang telah dipelajari. Saya menggunakan asesmen berbentuk tes tulisan. Jadi nanti anak-anak itu saya tunjuk satu-satu, lalu saya tunjukkan bentuk benda konkretnya untuk saya supaya anak bisa melihat dan menggunakan gambar yang akan saya tunjukkan kepada anak apakah betul-betul anak itu bisa mampu menjelaskan, menjelaskan sesuai dengan tujuan yang Baik, sekiranya Pak Edi sudah mempersiapkan untuk supervisi besok dengan baik kelihatannya Pak Edi untuk materi dan metode-metode lainnya yang sudah Pak. Ya, terima kasih ya Pak atas pertemuannya ini, mohon doanya dan mohon masukannya apabila di dalam pelaksanaan besok pagi ada kekurangan dan sebagainya, mohon nanti diberikan masukan agar ke depan lebih baik dan lebih sopan. Oke, Pak Edi, begitu aja. Ini saya mau ada di kantor dulu. Iya. Kita ketemu untuk besok untuk supervisi ya Pak Edi. Iya Pak, insya Allah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah untuk siang hari ini masih sehat. Ya, masih sehat dan semangat dari mudah-mudahan terus sehat dan semangat. Ya, dari pancaran wajah Pak Edi masih sumringah, berarti masih semangat dalam pembelajaran pada siang hari ini ya Pak Edi ya. Terima kasih. Ya, baik Pak Edi, tadi saya sudah melihat dan mengobservasi jalannya supervisi. Saya sekarang Pak Edi berkenan saya bertanya beberapa pertanyaan Pak Edi ya. Ya. Dalam pelaksanaan pembelajaran tadi, apakah pembelajaran tadi berjalan dengan baik Pak? Dalam apa yang saya lakukan di dalam proses pembelajaran tadi itu dapat berjalan dengan baik, dapat tidak ada halangan suatu waktu sampai akhir. Ya, jadi berarti pembelajaran tadi dapat berjalan dengan baik, dengan benar, dengan materi pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi ya Pak. Iya, ya. iya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Edi, apakah tujuan pembelajaran tadi dapat tercapai Pak Edi? Ya. Menurut asesmen yang saya lakukan itu 3 pembelajaran tentang pengenalan bangun ruang tadi bisa saya katakan itu berhasil apa, sehingga dari nilai-nilai yang ada itu rata-rata itu 8, sehingga saya dapat simpulkan bahwa tujuan pembelajaran yang saya lakukan tadi pagi itu sukses atau mencapai pada tujuan yang saya lakukan. Jadi pembelajaran tadi sudah dapat capaian ya Pak ya? Iya. Capaian dengan nilai yang sangat baik itu ya Pak Edi. Baik, untuk selanjutnya Pak Edi, apa saja
tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran pada materi matematika khususnya bangun ruang tadi Pak Edi? Baik, jadi tantangan yang saya hadapi tadi karena terus terang saja saya kurang menguasai IT, sehingga tadi hanya menggunakan barang-barang yang berada di sekitar sekolahan atau barang konkret sehingga untuk hitung dan ada beberapa anak itu yang kurang konsentrasi di dalam pembelajaran itu, dan mudah-mudahan nanti kita dapat menggunakan IT untuk meningkatkan pembelajaran itu dan hasilnya semoga lebih baik. Jadi ada tantangan dan kendala tersendiri ya Pak Edi? Iya. Tidak semuanya berjalan mulus seperti itu. Ya, jadi ada tadi ada beberapa anak yang konsentrasinya kurang terfokus ya. Jadi, baik Pak Edi, itu tantangannya. Jadi, seberapa baik pembelajaran tersebut mendorong siswa untuk belajar lebih mendalam? Ya, karena tadi pembelajarannya itu menggunakan benda konkret atau visual, sehingga anak-anak tadi terrespon dan mudah untuk mencapai tujuan yang saya. Ya, alhamdulillah berarti anak-anak dapat merespon dan menangkap apa yang Pak Edi ajarkan tadi ya Pak Edi. Ya. Baik, untuk selanjutnya Pak Edi, apakah anak-anak tersebut, siswa tersebut memahami metode pembelajaran yang Bapak terapkan Pak Edi? Ya, jadi anak-anak itu tanpa memahami itu bisa terlihat dengan hasil dari asesmen yang saya lakukan, dan memang apa yang sudah saya sebutkan di awal bahwa memang ada beberapa anak itu sebagian kecil itu memang kurang memperhatikan. Baik, tadi seperti itu. Sekarang begini Pak Edi, tadi ada beberapa siswa yang kurang konsentrasi. Mungkin nanti Pak Edi dapat mencari metode atau pembelajaran yang lain yang dapat mungkin diterapkan oleh Pak Edi sehingga anak-anak tersebut dapat terlibat aktif 100%. Jadi nanti capaiannya juga dapat maksimal, dapat 100%, anak-anak dapat mengikuti dan capaiannya dapat lebih baik lagi. Mungkin terima kasih Bapak ya. Kepala Sekolah, mohon doanya, yang penting saya masih tetap semangat, mohon dorongannya, mohon doanya agar nanti ke depan di dalam pembelajaran itu lebih baik lagi. Mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan dan kesalahan. Baik Pak Edi, mungkin itu yang dapat saya tanyakan dan sesuai dengan observasi yang saya lakukan terhadap Pak Edi sebagai guru kelas 3. Nah, tadi sudah saya utarakan, saya kira cukup ya, cukup bagus. Baik Pak Edi, karena saya masih ada kegiatan, cukup saja ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.